Aku menaikkan kaki kananku ke jendela hingga aku berhasil masuk. Ayo kita periksa satu persatu kamar ini. Ajakku ke Ningrum. Ningrum menganggukkan kepala, lalu kami membuka salah satu pintu kamar. Dan kamar yang pertama kami periksa adalah kamar Bima. Tidak ada, Mas. Ucap Ningrum. Yang itu? Aku menuju kamar di sampingnya. Aku tahu itu kamar Jaka. Ningrum masuk kamar itu duluan. Aku mencoba melihat ke lantai 1 di ujung tangga. Ada beberapa anak buah Guntur terlihat lalu lalang di ruang tengah. Ayo bawa mayat Tuan Jaka ke ruang bawah tanah. Garot muncul dari pintu penghubung dapur dan ruang tengah. Dia melangkah menuju ke tangga. Gawat! Garot menuju tangga ingin menaiki lantai 2. Batinku, lalu secepatnya aku masuk ke kamar yang dimasuki Ningrum. Sampai di dalam kamar, aku melihat Ningrum berdiri di depan boks pendingin seperti yang pernah kulihat di rumah seberang danau. Di dinding dekat boks ada cermin kecil dan kalung bunga melati tergantung di paku yang menahan cermin. Mungkinkah di dalam boks itu ada mayat Jaka? Di atas tempat tidur, kulihat daun pisang mengalas bermacam kembang, dan ada darah di dalam mangkuk. Mas, ada mayat itu di sini. Ningrum membuka boks itu. Tutup lagi, dukunya menuju ke sini. Ayo sembunyi. Aku menutup boks pendingin itu secepatnya. Lalu aku sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Aku di atas lemari saja. Ucap Ningrum, lalu memanjat ke atas lemari pakaian yang berdiri kokoh merapat di dinding kanan dari tempat tidur. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah semakin mendekat. Pintu berderit dibuka dari luar. Kalian berjaga di luar. Aku mau membangkitkan mayat itu dulu. Titah Garot kepada 2 orang yang terlihat berdiri di belakangnya. Baik, Mbak Garot. Jawab seseorang terdengar. Pintu ditutup Garot. Dia melangkah mendekati boks pendingin. Dia berdiri di depan boks serta membuka pintunya. Aku berusaha melihat apa yang dilakukan Garot. Mengadahkan kepala, aku melihat mulutnya komat kamit seperti membaca mantra. Bangkitlah, bangkitlah, aku punya darah perawan untukmu. Bangkitlah. Sepertinya Garot mencoba membangunkan mayat Jaka. Aku harus menghentikannya, aku tidak tahu cara membunuh mayat hidup. Ini akan membuatku sulit. Garot mengambil kembang dan darah dari tempat tidur. Kembang itu dilempar ke mayat Jaka sambil mulutnya komat kamit membacakan mantra. Minum ini, aku akan membuatmu hidup lagi. Garot seperti meminumkan darah di mangkuk ke mayat Jaka. Aku tidak boleh buang waktu. Jika mayat itu berhasil bangkit, aku akan kesulitan melawannya. Tanpa berpikir panjang, aku keluar dari kolong ranjang dan ingin menusukkan pisau ke leher Garot. Au! Tanganku ditahan Garot. Ternyata saat itu juga, dia menyadariku kedatanganku dari bayangan cermin. Mayat Jaka duduk di dalam boks. Au! Tubuhku terpental ke lantai ditendang Garot. Jadi kamu di sini? Ucap Garot menatapku tajam. Ada apa ini? Bima muncul dari pintu. Aku bangkit berdiri siap-siap ingin membunuh dukun ini. Bima tepat berada di belakangku. Tuan Bima, kamu sudah bangun. Sapa Garot. Mayat Jaka terbaring lagi di dalam boks. Darah di mangkuk masih tersisa banyak. Kamu tahu cara menangkal dari penciuman mayat hidup, anak kota? Garot melihatku mengalungkan bawang putih. Ternyata Ningrum benar. Apa yang terjadi Garot? Tanya Bima sambil melangkah mendekati Garot. Tuan Bima, selama ini kamu tertipu anak kota ini. Merekalah yang membunuh Tuan Jaka. Garot menunjukku. Jangan bercanda Garot, mereka temanku. Jawab Bima. Garot melangkah dan tepat berada di depan lemari. Ningrum melihat ke bawah. Aku takut bocah ini ketahuan atau membuat ulah. Aku dan Bima bisa melihat jelas,
Ningrum seperti mau turun. Tanyakan pada Tuan Guntur, Tuan Bima. Baiklah, di mana ayahku, Garot? Tanya Bima. Sepertinya Bima berusaha mengulur waktu karena melihat Ningrum. Hap! Ningrum lompat dari lemari dan mendarat di pundak Garot. Saat itu juga, Ningrum menyayatkan pisau ke leher Garot. Aaak! Garot langsung tumbang. Dia bersimbah darah di lantai, hingga kaki Ningrum terhimpit kepala Garot. Aku tidak percaya Ningrum melakukan ini. Bocah yang kuanggap lemah dan ceroboh, ternyata punya nyali kuat. Dari mana dia belajar melakukan ini? Sekilas dia seperti keki. Tolong aku, Mas. Kepala dukun ini berat. Ucap Ningrum sulit bangkit. Oh, sini. Bima langsung menarik tubuh Ningrum dan membantunya berdiri. Kita bertemu lagi. Ucap Bima tersenyum melihat Ningrum. Hei, Mas yang punya pusaka. Ningrum tersenyum sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Semua lelaki punya pusaka dari lahir. Jawab Bima, mukanya merah menahan malu. Kamu tidak apa-apa? Tanyaku menyentuh sesaat lengan Ningrum. Kalian percuma punya pusaka. Melumpuhkan satu orang saja harus bertele-tele. Sekarang ini jangan buang waktu. Mbak cantik butuh pertolongan secepatnya. Ningrum terlihat kesal menatapku dan Bima. Garot bersimbah darah di lantai. Ningrum berdiri tepat di depan boks pendingin. Tiba-tiba pintu boks terbuka sendiri. Terlihat mayat Jaka duduk dan perlahan dia memalingkan wajah melihat Garot. Awas, Rum! Aku menarik tangan Ningrum agar menjauhi boks. Perlahan mayat Jaka keluar dari boks. Dia mendekati mayat Garot, lalu seperti binatang rakus, dia menjilat darah Garot. Gawat! Mayat Bang Jaka bisa tidak terkendali kalau menumbuhkan darah perawan. Cepat kita tutup kamar ini. Ucap Bima. Aku dan Ningrum berlari keluar. Bima menutup pintu kamar dari luar. Sangat terlihat mukanya tegang. Sepertinya hanya dukun-dukun itu yang bisa mengendalikan mayat hidup. Kita tidak akan bisa mengendalikan mayat itu. Tapi setidaknya kita punya waktu menyelamatkan Keki. Aku yakin ayah mengurungnya di ruang bawah tanah. Jelas Bima. Tapi ruang bawah tanah yang mana? Tanyaku. Aku akan periksa satu persatu. Sebaiknya kalian lewat jalan pintas saja. Bocah ini tahu jalannya. Aku takut ayah mengetahuiku menolong Keki. Tunggu. Ningrum ikut bersuara. Ada apa? Tanyaku. Mas Pusaka. Aku bukan bocah. Namaku Ningrum. Ningrum terlihat kesal menatap Bima. Oke, jangan marah. Lagian aku tidak tahu namamu. Namaku Ningrum. Ningrum berkacak pinggang. Iya, Ningrum, maaf. Bima sengaja mengalah sama anak kecil. Baiklah, kami akan melalui jalan tikus yang kamu bilang. Ayo, Rum. Aku dan Ningrum keluar melalui jendela lagi. Jika kami melewati tangga, anak buah Guntur banyak berkeliaran, tapi kalau melewati halaman samping, menghadapi beberapa orang tidak akan sesulit ini. Pov Bima. Aku akan mencari Keki di ruang bawah tanah gudang. Itu lokasi terdekat daripada rumah kayu. Berjalan seperti biasa, aku masuk ke gudang, tapi langkahku dicekal 3 orang anak buah Guntur yang berjaga. Kenapa kalian melarangku masuk? Tanyaku menatap mereka. Tuan Guntur bilang, kami harus melarang siapapun yang masuk, termasuk Anda, Tuan Bima. Aku mau bertemu ayah. Di mana ayahku? Kami tidak tahu, maaf Tuan Bima. Anda tetap tidak bisa masuk. Sialan. Guntur sudah semena-mena. Dia berubah semenjak menuduh ibu selingkuh. Kenapa Guntur seperti mencurigaiku? Aku akan buat praduganya salah hingga aku mendapatkan lagi kepercayaannya. Aku menuju rumah kayu. Untuk masuk ke gudang, akan kutunggu malam hari agar tidak ketahuan.
Pasti Keki berada di ruang bawah tanah gundang hingga aku tidak diizinkan masuk. Aku harus menemukan Keki. Di rumah kayu juga banyak yang berjaga. Biasanya hanya 2 atau 3 orang, tapi kali ini kenapa ada 5 orang? Apakah Keki ada di dalam? Tapi kenapa gudang tidak boleh aku masuki? Aku tahu. Pasti uang dan emas sudah dipindahkan. Guntur menyiksa ibu tentang surat tanah. Mungkin itu alasan Guntur tidak ingin uang emasnya juga berpindah tangan. Guntur sangat licik. Tuan Bima! Sapa salah seorang anak buah Guntur di depan pintu rumah kayu. Ayah ada di dalam? Tanyaku. Ada, Tuan. Di kamar bawah tanah. Aku masuk ke rumah kayu. Menuruni anak tangga, aku berharap bisa menemukan Keki dalam keadaan baik-baik saja. Apapun alasan yang belum ku ketahui alasan Keki dan Angga menghancurkan Guntur, aku tetap mencintai gadis kota misterius itu. Hatiku sudah terpaut semenjak pertama kali melihatnya. Pov Keilani. Guntur duduk di kursi di dekat pintu dan masih memegang cambuk. Sambil menikmati hembusan rokok, dia menatapku tajam. Jika tanganku tidak terikat, sudah kubunuh dan kucincang dagingnya. Sampai sekarang, aku masih sangat penasaran siapa kamu dan siapkan orang yang ada di belakangmu. Aku akan membunuhmu, Guntur! Aku tidak memalingkan mata menatap Guntur. Hahaha, baru kali ini aku bertemu seorang gadis berwajah polos, tapi sangat liar dan tangguh. Kamu pasti sudah berlatih lama hingga berani masuk desa ini. Hahaha. Aku khusus datang ingin menghancurkanmu, Guntur. Aku tidak mau kalah. Guntur bangkit dari duduknya. Dia melangkah mendekatiku. Berdiri sambil merokok, dia tetap menatap tajam kepadaku. Aku akan membebaskanmu, tapi ada syaratnya. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak akan pernah mau menerima kesepakatan dengan manusia iblis sepertimu, Guntur. Baiklah. Aku akan bersabar hingga kamu mau buka mulut. Sebentar lagi, darahmu akan dihisap mayat putraku yang kamu bunuh. Guntur duduk lagi di kursi semula dia duduk. Ponselku bergetar di dalam saku celanaku. Saat aku dibuat pingsan, mereka mungkin tidak menyadari bahwa aku membawa benda kecil itu. Aku berharap ponselku tidak diketahui Guntur. Ponsel di dalam sakuku bergetar lagi. Apakah itu panggilan dari Kak Angga? Aku berharap Kak Angga secepatnya menolongku. Tidak ada kesempatan lagi, semuanya sudah terungkap, kecuali apa penyebab dendam ini. Guntur memperhatikanku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Entah apa yang difikirkannya, tapi Garut tidak muncul di kamar ini membawa mayat Jaka. Aku berharap Kak Angga berhasil menghentikannya. Ponselku berdering yang ketiga kalinya. Gawat! Guntur bangkit dari duduknya dan melangkah mendekatiku, matanya melihat ke arah saku celanaku. Sepertinya dia menyadari keberadaan ponselku. Ag! Aku berusaha ingin menendang Guntur, tapi tidak bisa karena dia berdiri tepat dekat samping kepalaku. Ponsel dalam saku celanaku berhasil diambilnya. Jadi kamu punya ponsel, Keki sayang? Wow, ada nama ayah tertera di sini! Ucap Guntur melihat layar ponselku. Jadi yang menghubungiku ayah. Guntur pasti tahu alasanku ingin membunuhnya. Mari kita dengar, apa kata ayahmu? Aku penasaran, siapa ayahmu, Keki? Guntur tersenyum sinis, lalu memencet tombol jawab panggilan dan mengaktifkan speakerphone. Lani, bagaimana kabarmu? Perasaan ayah tidak enak. Apakah kamu baik-baik saja, nak? Ucap ayah di ponsel. Hening sesaat. Lani, kenapa kamu diam? Tanya ayah karena tidak ada jawaban dariku. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak mau ayah cemas mengetahuiku dalam bahaya. Pintu berderit dibuka. Bima masuk menatapku. Ayah, betulkah anak kota ini penyebab kekacauan bisnis kita? Tanya Bima berdiri di belakang Guntur. Hei kamu! Siapa kamu? Putrimu aku sendera. Oke,
Jadi gadis ini bernama Lani? Guntur menjawab panggilan ayah. Jangan pernah menyentuh anakku, Guntur. Aku akan datang membunuhmu. Tunggu aku. Suara ayah terdengar tenang. Panggilan ponsel diputus ayah. Guntur terdiam seperti berpikir, lalu dia menatapku. Jadi ayahmu tahu namaku? Siapa kalian? Lani? Guntur terkejut namanya disebut ayahku. Ayah, siapa gadis ini? Tanya Bima menyentuh pundak ayahnya. Bima, apakah kamu masih mencintai gadis kota yang membunuh abangmu? Guntur tetap menatapku. Banyak gadis muda dan lebih cantik darinya, ayah. Tidak ada alasan bagiku lagi mencintainya. Jawab Bima. Bima berbicara seperti memihak kepada Guntur. Aku tidak tahu apakah ini sandiwara atau sebenarnya. Bagus. Kamu layak menggantikan abangmu. Guntur menepuk pundak Bima. Semenjak ibumu mengkhianati aku tidak percaya lagi dengan siapapun. Aku ingin kamu membuktikan jika kamu layak menjadi anak kepercayaanku. Sambung Guntur. Aku akan buktikan, ayah. Jawab Bima sangat percaya diri. Baiklah, ambil ini. Guntur menyodorkan cambuk kepada Bima. Untuk apa, ayah? Ambil ini, Bima. Cambuk belum juga berpindah tangan. Kenapa kamu diam? Cambuk gadis itu. Suara Guntur terdengar lantang. Bima mengambil cambuk itu. Terlihat keraguan di dirinya. Perlahan dia mendekatiku, matanya menatapku seperti tidak tega untuk melayangkan cambuk itu ke tubuhku. Ayo cambuk gadis itu, Bima. Tunjukkan kalau kamu layak menggantikan Jaka. Buang rasa kasihanmu. Teriak Guntur. Bima mulai mengangkat cambuk. Kami saling bertatapan. Guntur berdiri berkacak pinggang di belakang Bima. Apakah Bima akan mencambukku demi membuktikan kesetiaannya kepada Guntur? Aku tidak akan memalingkan mataku dari mereka. Tuan! Tuan Guntur! Seseorang berteriak memanggil Guntur dari pintu. Saat itu juga, Bima tidak jadi mencambukku. Mereka memalingkan wajah ke lelaki yang baru datang. Ada apa? Tanya Guntur. Tuan, itu! Lelaki itu tampak gugup, nafasnya besar. Katakan, ada apa? Suara Guntur terdengar sangat lantang. Itu, Tuan. Bagarot mati, Tuan Jaka mengamuk di rumah, sudah banyak korban yang dihisap Tuan Jaka. Apa? Gawat! Aku tidak tahu cara mengendalikan mayat hidup. Garot satu-satunya harapanku dan terbunuh. Ini pasti ulangga. Geram Guntur. Bima, kamu jaga gadis ini, aku akan ke rumah melihat. Ucap Guntur ke Bima. Baik ayah. Jawab Bima. Guntur keluar dari kamar bersama anak buahnya. Bima menutup pintu dan melangkah mendekatiku, lalu membuka ikatan tanganku. Tunggu aku buka, Ki. Ucap Bima. Terima kasih, Kak Bima. Ucapku. Tadinya aku kira dia berpihak pada Guntur. Apakah aku bisa mendapatkan hadiah ciuman setelah ini? Bima tidak menatapku, tangannya terus bekerja membuka ikatan tanganku. Kamu mau kugigit lagi, Kak? Aku pasrah digigit cewek cantik? Dasar cowok banyak maunya, kamu belum lolos ujian ayahku. Jawabku. Aku yakin, ayahmu pasti menyukaiku. Bima sangat percaya diri, matanya menatapku. Lani, sepertinya namamu tidak asing didengar. Apakah kita pernah kenal sebelumnya? Bima juga sangat penasaran siapa aku. Tapi aku tidak akan bongkar identitas ini sebelum dendamku terbalaskan. Jangan banyak tanya, cepat lepaskan ikatan tanganku. Aku mengalihkan percakapan. Ternyata untuk mendapatkan gadis perawan yang dicintai, butuh kesabaran besar.
Dalam situasi seperti ini, Bima masih juga melontarkan kata-kata konyol yang membuatku tersenyum. Entah kenapa aku merasa jantungku berdebar menatap matanya. Ini pertama kalinya aku merasakan seperti ini seumur hidupku. Apakah mungkin ini yang dinamakan cinta? Kenapa menatapku? Apakah kegantenganku membuatmu terpesona? Bima tahu aku memperhatikannya. Pede amat. Jawabku memalingkan mata. Bertambah cantik, ada rona merah di wajahmu. Astaga, aku sangat malu. Baru kali ini aku dibuat mati kutu sama Bima. Tapi aku suka, dia membuatku tersenyum di saat situasi berbahaya ini. Jangan banyak diam, ayo kita keluar. Bima menarik tanganku setelah ikatan tanganku lepas. Pintu dibuka. Aku melangkah di belakang Bima. Perlahan kami mencoba ingin keluar menuju tangga. Tunggu, Ki! Kita lewat atas plafon saja. Ide Bima menghentikan langkah. Aku bisa menghadapi mereka. Kita lawan saja, Kak. Tidak. Aku tidak mau kamu terluka, mereka banyak. Guntur bisa saja membawa senapan seperti yang pernah terjadi. Bima benar. Kami akan lewat atas plafon seperti yang pernah kulakukan dengan Ningrum. Kami membalikkan badan berlawanan arah dari tangga untuk naik ke permukaan rumah. Jangan bergerak! Kalau tidak, kalian akan kutembak! Ancam Guntur yang terdengar menggema di lorongan ini. Baru 3 langkah, kami langsung terhenti. Guntur mungkin berada di ujung lorong, sepertinya dia menodongkan senapan kepada kami. Ki! Bima menyebut namaku. Tangannya menggenggam erat jemariku seperti takut aku disakiti Guntur. Berbalik sekarang! Perintah Guntur kepada kami. Aku dan Bima langsung membalikkan badan. Ternyata Guntur bersama 2 orang anak buahnya. Guntur menodongkan senapan padaku, berlahan dia melangkah mendekat. Langkahnya masih pincang akibat tusukanku. Pof Angga. Setelah aku dan Ningrum berhasil keluar dari jendela lantai 2, kami ingin ke halaman samping gudang. Tapi, baru saja kaki kami menginjakan tanah, Ningrum tiba-tiba ditarik oleh salah satu anak buah Guntur. Lepaskan! Teriak Ningrum berusaha lepas meskipun percuma. Hahaha, jadi kalian di sini? Ayo kita tangkap anak kota itu! Ucap lelaki yang memegang Ningrum sambil menunjukku. Ada 2 orang yang menghadangku. Mereka memegang pisau sambil tertawa jahat menatapku. Aku tidak boleh buang waktu, keselamatan kaki tujuan utamaku sekarang. Hap! Aku menendang dada salah satu dari mereka, dia terpental. Saat itu juga, yang satunya lagi mencoba menancapkan pisau ke perutku, aku berhasil menghindar ke kanan. Dari samping, kulayangkan pisauku ke lehernya. Satu dari mereka berhasil kulumpuhkan dengan mudah, darah berceceran dari lehernya. Lelaki yang terpental mencoba bangkit, lalu menyerangku. Aku tidak buang waktu, saat dia mendekat dengan pisaunya, saat itu juga aku sedikit menghindari serangan dengan membungkukkan badan, lalu pisauku kutancapkan ke perutnya hingga dia terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri. Dia meregang nyawa saat itu juga. Gawat! Dia sangat mudah membunuh temanku. Aku tidak mau mati. Ucap lelaki yang menahan Ningrum. Melihatku dengan mudah melumpuhkan 2 lawan sekaligus. Lelaki yang menahan Ningrum langsung melepaskan Ningrum, lalu kabur ketakutan menuju gudang. Aku dan Ningrum secepatnya berlari meninggalkan halaman samping rumah Guntur, menuju samping gudang melalui semak-semak, agar tidak terlihat anak buah Guntur lainnya. Kamu yakin ini jalan masuknya? Tanyaku mengendap-ngendip di sela pohon samping gudang. Iya, Mas. Aku sudah beberapa kali keluar dari sana. Jawab Ningrum menunjuk sebuah pintu kecil seperti sel. Aku tidak yakin Keki di sini. Di depan gudang kulihat 5 orang berjaga. Sepertinya Keki di lorong bawah tanah gudang, bukan yang rumah kayu. Sebaiknya aku coba periksa yang rumah kayu dulu, karena sekarang sepertinya, inilah yang mudah kumasuki.
Tapi ini menuju lorong bawah tanah gudang. Kulihat pintu seperti sel ini tepat di samping gudang. Bukan, kalau saluran udara yang kecil itu mungkin menuju ke bawah gudang. Ningrum menuju ke sebelahnya, seperti sebuah saluran udara yang hanya bisa dilewati tubuh sebesar Ningrum. Aku saja belum tentu muat lewat sana. Ayo kita masuk, sepertinya tidak ada yang melihat. Ucapku melihat ke sekitar. Aku dan Ningrum mendekati pintu kecil itu. Di depan pintu itu, Ningrum mulai bereaksi menggunakan jepitan lidinya untuk membuka gembok yang mengunci. Tidak beberapa lama kemudian, kami berhasil masuk. Aku menuruni tangga besi, lalu merangkak di belakang Ningrum. Merangkak di atas plafon yang terbuat dari kayu-kayu balok besar. Aku bisa menyaksikan gadis-gadis yang menghuni di kamar bawah tanah rumah kayu ini melalui sela-sela kayu. Gadis itu terkulai lemah dengan tangan terikat di tempat tidur. Ada yang terluka karena darah membasahi baju putih yang mereka pakai. Ini pemandangan sangat menyayat hati. Jika aku berhasil membunuh Guntur, akan kulepaskan gadis-gadis itu. Ayo, Mas! Bisik Ningrum di depanku merangkak. Iya. Jawabku setelah terpana melihat kondisi gadis-gadis di dalam kamar. Kami terus merangkak tanpa menimbulkan suara. Balok-balok ini sangat kokoh hingga aku tidak takut terus merangkak. Jadi kamu juga mengkhianatiku, Bima! Terdengar suara Guntur menggema lorongan bawah tanah ini. Dari kata-katanya, aku yakin Bima ketahuan. Apakah Keki ada di sini juga? Ayah, aku mencintai Keki. Jawab Bima. Dasar anak tak tahu diuntung. Plak. Terdengar suara tamparan. Aku yakin Bima ditampar Guntur. Dari suaranya, mereka tidak jauh dariku. Yang kulalui jalannya sempit dan hanya bisa merangkak. Sekuat tenaga, aku merangkak secepatnya agar cepat bisa menolong Bima. Aku yakin Keki pasti di sini. Kulihat Ningrum sudah jauh dariku. Kakinya lincah menyusuri yang kami lalui. Aku menyusulnya berharap cepat menemukan Keki. Di ujung lorong, aku melihat Ningrum mencoba turun. Sepertinya itu jalan masuk. Aku juga mencoba turun, ternyata kami memasuki sebuah kamar di lorong ini. Tolong aku! Melihatku dan Ningrum turun dari atap plafon. Seorang gadis yang terikat di tempat tidur kamar yang kami masuki, terkulai lemas meminta aku menolongnya. Tolong, sakit, tolong! Mata sayunya menatapku. Sangat terlihat dia menahan sakit karena matanya meneteskan butiran bening. Ningrum terpana melihat gadis itu. Nanti akan kami tolong, kalau aku berhasil membunuh germonya. Ucapku ke gadis itu. Rum, kamu tunggu di sini, biar aku cek. Jika terjadi sesuatu, kamu secepatnya lari tinggalkan lorong ini. Ucapku ke Ningrum. Mas, aku mau Mbak Keki selamat. Mata Ningrum berembun. Aku menganggukkan kepala, lalu keluar dari kamar itu. Menyusuri lorong. Aku melihat ada persimpangan lorong. Aku bersembunyi di balik dinding, melihat ke lorong lainnya. Bima dan Keki! Batinku melihat Bima dan Keki berpegangan tangan. Di depan mereka ada Guntur menodongkan senapan, di belakang Guntur berdiri dua orang anak buahnya, dan juga memegang senapan. Pof Bima. Dasar pengkhianat! Kenapa aku membiarkan kamu hidup dan kurawat? Seharusnya kamu mati saja bersama ibumu. Guntur melototiku, matanya merah karena emosi. Apa maksud ayah? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Guntur sudah mengakui, kami bukan anak dan ayah. Tanganku tetap erat menggenggam tangan Keki. Aku tidak ingin lepas darinya. Jika seandainya aku dibunuh Guntur saat ini juga, aku harus bisa menyelamatkan Keki, meskipun aku tidak yakin. Nyawaku tantangannya, jika kami tidak berjodoh di dunia ini, tapi setidaknya aku bahagia bisa bersamanya, meskipun tidak kekal.